Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mafiro, NIM 170701002 dari kelompok 7, akan menjelaskan penelitian dan publikasi pada pasal 45 Pedoman Umum. Yang pertama, penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasarkan pengetahuan bertujuan memperoleh fakta, menguji teori, menguji intervensi, menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan, dan disusun sesuai dengan standar kompetensi dan etika penelitian. Selanjutnya, pasal 46, batasan kewenangan dan tanggung jawab. Yang pertama, batasan kewenangan. 1. Psikolog dan ilmuwan psikologi memahami batasan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian. Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya pada badan-badan resmi pemerintah, swasta, kelompok, melalui mekanisme lain. Yang kedua, tanggung jawab. 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan hasil penelitian yang dilakukan. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak kesejahteraan partisipan penelitian pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, pada pasal 47, aturan dan izin. 1. Penelitian. 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Yang kedua, jika persetujuan lembaga, komite, riset, atau instansi dibutuhkan, psikolog dan ilmuwan psikologi harus memberikan informasi yang akurat mengenai rancangan peneliti sesuai dengan protokol peneliti setelah memperoleh persetujuan. Saya Vita Rizkiani. Di sini saya akan membacakan pasal 48 sampai 50. Pasal 48, partisipan penelitian. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian, yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pelanggaran terhadap hal ini dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari kode etik ini, misalnya pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lain. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberi kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak buah atau bawahan orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi, bila ingin tidak terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan.
Pasal 49. Informed consent dalam penelitian. Sebelum pengambilan data penelitian tetapi setelah memperoleh izin penelitian, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu. 1. Informed consent penelitian. Dalam rangka mendapat persetujuan dari calon partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan proses penelitian. Secara lebih terinci, informasi yang penting untuk disampaikan adalah A. Tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dari keikutsertaan yang bila diketahui mungkin dapat mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti risiko yang mungkin timbul, ketidaknyamanan atau efek sebaliknya, keuntungan yang mungkin diperoleh dari penelitian, hak untuk menarik diri dari kesertaan dan mengundurkan diri dari penelitian setelah penelitian dimulai, konsekuensi yang mungkin timbul dari penarikan dan pengunduran diri, keterbatasan kerahasiaan, intensif untuk partisipan, dan siapa yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Selanjutnya yang B. Jika partisipan penelitian tidak dapat membuat persetujuan karena keterbatasan atau kondisi khusus, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan upaya memberikan penjelasan dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang mewakili partisipan, atau melakukan upaya lain seperti diatur oleh aturan yang berlaku. Selanjutnya yang C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mengadakan penelitian, intervensi dan atau eksperimen. Di awal penelitian menjelaskan pada partisipan tentang perlakuan yang akan dilaksanakan, pelayanan yang tersedia bagi partisipan, alternatif penanganan yang tersedia apabila individu menarik diri selama proses penelitian, dan kompensasi atau biaya keuangan untuk berpartisipasi, termasuk pengembalian uang dan hal-hal lain terkait bila memang ada ketika menawarkan kesediaan partisipan dalam penelitian. Yang D. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menghindari penggunaan segala bentuk pemaksaan termasuk daya tarik yang berlebihan agar partisipan ikut serta dalam penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan sifat dari penelitian tersebut. Berikut risiko, kewajiban, dan keterbatasannya. Yang kedua, informed consent perekaman. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan, dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing. Yang ketiga, pengabaian informed consent. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak harus meminta persetujuan partisipan penelitian, hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim atau dengan kata lain tidak melibatkan individu secara pribadi, dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatan, serta bahaya-bahaya lain pada partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan antara lain adalah: yang pertama, penyebaran kuesioner anonim.
Yang kedua, observasi alamiah, serta yang ketiga, penelitian arsip, yang kesemuanya tidak akan menempatkan partisipan dalam risiko pemberian tanggung jawab hukum atas tindakan kriminal atau perdata, risiko keuangan, kepegawaian atau reputasi nama baik dan kerahasiaan. Selanjutnya, pasal 50, pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu. Sementara cara lainnya efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin, sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh. Saya Syahwa Dwi Ramona Sembiring, NIM 2007-010076 akan melanjutkan presentasi dari Vita. Pasal 51. Penjelasan singkat atau debriefing. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah pengambilan data dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dapat dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian, agar psikolog dan ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. 3. Debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian, agar psikolog dan atau ilmuwan psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. 4. Jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. Pasal 52. Penggunaan hewan untuk penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memperhatikan peraturan negara dan standar profesional apabila menggunakan hewan sebagai objek penelitian. Standar profesional yang dimaksud diantaranya bekerja sama atau berkonsultasi dengan ahli yang kompeten. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang sedang melakukan penelitian dengan hewan perlu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitian telah menerima petunjuk mengenai metode penelitian, perawatan, dan penanganan hewan yang digunakan, sebatas keperluan penelitian dan sesuai perannya. Prosedur yang jelas diperlukan sebagai panduan untuk menangani seberapa jauh hewan boleh disakiti dan terhindar dari perlakuan semena-mena. 2.
Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh nilai-nilai pendidikan dan terapan. 3. Apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama dan setelah pembedahan. 4. Apabila hanya hewan perlu diakhiri, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melaksanakannya dengan segera, dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima. Pasal 53. Pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat jasa psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab atau lihat pasal lain misalnya terkait pengelabuan, plagiarisme, dan lain-lain. 2. Jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam pembetulan atau correction, penarikan kembali atau retraction, catatan kesalahan tulis atau cetak atau erratum, atau alat publikasi lain yang tepat. 3. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasi ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saya Ratna Dewi Ariyanti, NIM 20070100075, akan melanjutkan presentasi dari Mona, yaitu tentang pasal 54 dan 55. Pasal 54 berbagi data untuk kepentingan profesional, terdiri dari 5 poin, yaitu 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi sama dan memerlukan sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Ketiga, ketentuan butir 2 tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang menyebarluaskannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Yang keempat, profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipasi penelitian dan memperhatikan hak legal pemilik data. Yang kelima, pemilik dan atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Lalu, lanjut pada pasal 55.
Pasal 55, penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain, terdiri dari 5 poin. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksud dapat berbentuk penelitian, buku teks, alat tes, atau bentuk lainnya, harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Penyajian sebagian atau keseluruhan elemen substansial dari pekerjaan orang lain tidak dapat diklaim sebagai miliknya, termasuk bila pekerjaan atau sumber data lain itu sekali disebutkan sebagai sumber. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Yang keempat, kredit publikasi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau pimpinan lembaga, tidak membenarkan mencantumkan nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan. Dan yang kelima, kontribusi minor. Dalam penulisan dan penelitian yang dipublikasikan harus diakui dengan benar, hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai pengarang atau anggota tim pengarang bila publikasi tersebut merupakan karyanya. Artikel yang secara substansional disusun berdasarkan skripsi, tesis, dan atau disertai mahasiswa tetap harus mencantumkan nama mahasiswa tersebut. Sekian video yang dapat saya buat. Setelah memperoleh persetujuan, dan selanjutnya ada pertanyaan pada kasus yang ada di media massa yang berkaitan pada pasal penelitian dan publikasi. Elizabeth Loftus melanggar kode etik psikologi dan seorang investigator menyelidiki identitas asli dari Jens. Mereka mewawancarai ibu, saudara laki-laki, dan ibu Aus. Investigator berusaha menghubungi izin tetapi selalu gagal, dan Loftus mempublikasikan tanpa memberitahu Jens. Hal ini melanggar kode etik psikologi tentang aturan izin dan penelitian. Pembahasan soal nomor 2. Secara garis besar, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan, diantaranya mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah,
mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesa, dan menyusun rencana penelitian. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan penelitian, seperti pengumpulan data dan analisis data. Dan yang ketiga adalah laporan penelitian.